suasana kegentingan di Iran itu sama sekali tidak ada. Iya, memang tidak ada. Ini abang doang yang ngomong gini loh bang. Kemarin loh bang. Iya. Iran itu tidak mempersoalkan keberadaan pemerintah Indonesia dalam BOP. Betul sekali. Tidak mempersoalkan sama sekali. Kalau ada podcast mengatakan bahwa Iran minta kecewa dengan Prabowo karena masuk itu, nggak ada itu. Tapi yang saya dengar ya, di BOP itu presiden cuma menandatangani untuk pasukan perdamaian, untuk mengirim tentara perdamaian. Untuk iurannya, tidak. presiden juga nggak tanda tangan. Tidak gitu. ada tanda tangan. Yang dibilang berapa? 17 17 tidak itu. ada. Kita tidak. Itu hoax yang beredar. Darurat militer tuh bukan berarti kemudian militer jauh lebih kuat daripada sipil dan mengambil alih gitu loh. Darurat militer itu justru militer itu harus siap menerima perintah apapun dari DPR. Dalam bukunya Gibrinaya Foina itu salah satu syarat sebuah negara jadi negara bancakan proksi. Jadi negara bancakan untuk hybrid warfare itu ada 6 Ya, syarat sebuah negara. Yang pertama plural. Yang kedua ada KKN tuh merajalela. Yang ketiga budayanya tata kelola birokrasinya nggak matang. Yang governance keempat jelek ya luas wilayahnya lain-lain. Jadi dari ke-6 ini saya lihat tuh 6 itu cirinya kita banget tuh. Indonesia. Oke, welcome to Total Politik, dan hari ini kita sudah bersama orang yang baru pulang dari nonton perang di Iran. Nonton, menyaksikan dan mengalami. Bang, perang nggak bang situ bang? Iya, aku emang mau nonton perang sini. Gitu kan? Iya, dan aku waktu itu kita bikin konten hari Kamis. Berarti hari ke-4 Hari Kamis itu 2 hari sebelum hari Sabtu Trump menyerang Iran. sebelum penyerangan. Di hari Kamis itu Bang Zulfan ngomong ini Mas Devi. Aku yakin Donald Trump gak berani menyerang Iran ini. Iya kan? Sabtu serang Mbak. Ada di sebuah Instagram medsos yang channel kita kelola juga. Kita lihat yang lain penontonnya cuma 11.000, 10.000 videonya. Ada satu video Bang Zulfan 2 juta. Nggak mungkin Trump berani nyerang Iran. Itu toh ternyata terjadi juga dan efeknya gerges-gergesnya ngirim ternyata sampai Indonesia ya Mas Devi. Betul. Ini kan jadi Trump itu kan berbohong. Kan sebelumnya dia mengatakan perjanjian nuklir ini, negosiasi ini kan sudah mendekati final dan positif. Dan diplomasinya baik waktu itu. Bagus. Tetapi dia dapat informasi ada pertemuan eksklusif antara Said Ali Khamenei dengan Menhan, dengan pimpinan Garda Revolusi, Komandan Angkatan Laut, dan beberapa elit. Ya, dia pikir ini kesempatan untuk melakukan pengeboman. Karena tujuannya kan memang itu. Nuklir ini kan antara aja, nggak penting. Tapi dia bagaimana mengganti pemerintahan di Iran kan misalnya. Yaitu khususnya Ali Khamenei. Dan dia sudah punya boneka. Yaitu mantan presiden Ahmadinejad. Reza Pahlavi. Bukan. Mantan presiden yang ulama juga itu Hasan Rohani. Oh itu Hasan ini Rohani. cucu dari itu. Siapa? Cucu dari Ayatollah Khomeini, bukan. Beda lagi Bang. Dia itu bekas presiden Iran setelah Ahmadinejad. Ya. Nah, itu dianggap ada beberapa orang itu ada main mata dengan Trump, seolah-olah kalau Khamenei mati mereka bisa menggantikan kan gitu. Makanya ada beberapa mereka tuh tahanan rumah. Oke. Nah sebelum kita bicara itulah Bang, coba Abang ceritakan lagi. Di sini udah ada Bang Zulfan Lindan yang baru saja 1 hari kemarin tiba di Jakarta, kemarin sore. Hari apa sekarang? Hari apa? Rabu. Selasa sore berarti tiba di Jakarta. Dan ada Mbak Stevi Andriani yang biasanya mengamati situasi intelijen dan geopolitik ini. Ini yang saya balas di GG TV, ini harus dikenalkan nama panjang nih, padahal kan bisa ditulis di bawah. Iya betul. Ya udah Bang, lanjut Bang, cerita Bang. Apa pertanyaan? Itu lupa gue mau nanya apa, dipotong. Nggak perjalanan abang kemarin kan? Kegentingan
Apa yang abang alami? Walaupun abang bilang di TV kemarin nggak genting. Aku Ya. mah nggak mau pulang. Bang, kegentingan apa yang abang alami selama di Iran? Kegentingan yang saya Ya alami. biasa abang bisa belanja-belanja, Ya, ya, nggak ya. usah diceritain itu udah. Ya sering. udah. Gak ada Bola viral bagi diri terbesar saya ya. tidak ada kegentingan, ya kan? Suasana kegentingan di Iran itu sama sekali tidak ada. Iya, memang tidak ada. Ini abang doang yang ngomong gini loh bang kemarin loh bang. Iya. Ya kan orang CNN bilang genting loh. Ya, Bang. dia kan di sana kan. Kalau kita kan di sana merasakan tukar uang gampang, ya kan? Tidak dikejar-kejar, masjid penuh. Biasanya masjid itu maghrib 50.000 nih 100.000, baik di Masyad maupun di Qom. Bahkan ada untuk memperingati seminggu meninggalnya Ali Khamenei, itu di Teheran ada pertemuan besar-besaran di musola Imam Khomeini nih. Itu berjalan sehingga kita dipercepat. Jumat mereka mau pawai di musola, Kamis kita berangkat ke kedutaan. Jumat kita diberangkatkan ke perbatasan. Jadi memang rakyat Iran itu aneh. Orang lain masuk bunker, dia keluar. Seperti bukan menantang ya. Artinya mereka itu merasakan bahwa kehilangan seorang pemimpin mereka yang sesungguhnya. Kalau kepada presiden mungkin mereka nggak cocok. Rakyat itu pecah. Kalau bicara soal presiden, eksekutif. Kalau bicara soal disebut dengan wali fakih. Wali fakih itu kepemimpinan spiritual. Itu mereka rakyat semuanya bersatu. Supreme leadernya ya bang. Nah, bersatu karena dia lihat kan kesederhanaan, nggak butuh apa-apa. Tapi abang sendiri mengalami nggak bang? Ada dentuman bom, ada diminta untuk apa namanya waspada, siaga, ngumpet di bawah meja mungkin atau apa? Nggak ada. Kan kita tahu kan Iya, bom iya. kan masih terus Iya. terjadi kalau kita lihat. Saya kira tidak ada satupun tindakan proteksi yang dianjurkan oleh pemerintahan Iran. Biasa-biasa aja. Karena pemerintah juga mengetahui kalau dia pakai aturan ini, aturan itu seperti mencekam sekali kan. Nah, jadi dia menghindari daripada rakyat ketakutan mencekam biasa aja. Karena mereka, kalau kita lihat rakyat Iran umumnya, mereka kan sudah diajarkan kesahidan. Syahid ya. Kalau mati dalam perang itu adalah syahid. Cahaya. Dan Village, ya kan? Ali Khamenei kan juga itu merindukan kematian syahid itu. Janganlah kita meninggal itu dalam keadaan sakit di tempat tidur, tapi kalau bisa memang kita dalam perang. Inilah yang dialami oleh Ali Khamenei dan mitosnya makin gede bagi Iya. masyarakat Iran hari ini kan. Oh. Jadi Karena mereka dibunuh nggak ada Amerika, takut. kan. Iya benar. Oke. Semakin bom itu banyak, Iya. dikejar sama dia. Di mana bom itu katanya? Iya. Pemerintah tidak melarang. Yang dilarang di sana adalah memfoto dimanapun, mengambil video, karena dikhawatirkan video foto itu akan dikirim kepada musuh Iran, dipakai untuk mengebom Iran. Selain itu nggak ada larangan-larangan. Oh, jadi pembatasan internet itu real tuh bang ya? Oh ya, pembatasan internet karena rawan digunakan oleh para pihak luar untuk memprovokasi di dalam. Bang, tapi gini bang, pertanyaanku bang, abang tadi sempat menyinggung bahwa dari 100 orang yang pulang, 100 orang ya bang pulang. Yang sekarang? Yang ke rombongan abang. Nggak ada 22 orang. Rombongan abang berapa orang? 22. 10 masih nyangkut di Azerbaijan, hari ini pulang. Total 32. 32. yang kata abang yang nggak mau dievakuasi berapa orang? Ya, Mbak, 50% lebih lah. Setengahnya nggak mau ya. Nggak mau dievakuasi. Nah itu kenapa yang mau, kenapa ada yang nggak mau? Gini, yang mau itu umumnya yang mereka kerja di Iran, bekerja, atau mereka pendatang. Sebahagian ada yang pelajar, memang sekolahnya meliburkan. Tapi sebagian sekolah sampai sekarang tidak meliburkan, tidak juga sekolah online. Nah itu yang kita minta kepada pemerintah Iran, izinkan mereka sekolah online dan liburkan sekolah supaya mereka bisa pulang. Karena mereka kan khawatir sudah tingkat ujian terakhir dari S2, S3 ataupun S1 tiba-tiba pulang nanti ulang dari nol lagi. Mereka nggak mau.
Itu pelajar Indonesia berpikir seperti itu. Oh makanya mereka enggan pulang. Enggan pulang karena sekolah. Iya, bukan masalah level apa tadi itu tadi? Kesyahidan apa? Itu kan orang yang kesyahidan itu kan orang Iran. Iya, abang kan punya level kesyahidan juga. Saya lain kan udah sering 20 kali ke sana kan. Iya. Terus sudah bergaul juga secara mendalam sama orang sana ya kan. Secara spiritual abang udah bercakap-cakap sama Imam Khomeini ini kan. Iya. Iya. Dalam majidil bos ya kan. Abang tapi sama sekali ini gue serius nih bang. Abang sama sekali nggak denger bom, nggak ada. Dengar. Jadi kalau untuk saya di KUM, ya kan kita duduk Ini di belum rumah. denger aku cerita Di abang denger rumah, bom soalnya ya sama kan, di sekali. rumah kau nggak ngangkat telepon aku udah lah. Juga protes terus. Kalau penting nggak dikawangkan. Kalau nggak penting kau telepon terus. Terus gila penyakit juga kau. Lanjut. Jadi ada bom sore-sore jam 3. Kita kaget kan. Tiba-tiba keluar melihat. Tiba-tiba ada bom satu lagi ke arah rumah sakit. Dekat rumah juga 500 meter. Kita lihat itu pesawat jauh sekali kan. Itu rudalnya dia kirim ke rumah sakit itu. Nah, kita lihat tiba-tiba asap rame kan. Kita mau ngambil foto, aduh nggak berani. Banyak tentara kan. Itu posisi saya persis di depan rumah Imam Khomeini yang di KUM sekarang jadi museum. Yang Budi bilang janganlah nanti ditangkap pula karena kan Nggak internetnya mati bang kalau abang keluar. Kalau kan? keluar mati internetnya. Itu kan pakai wifi Kita kan. sih pengennya abang juga live dari situ. Nggak bisa. Iya, cuma kan wifi nggak sampai Nggak kan. sampai. Gitu. Jadi mendengar boom dan sekali lagi waktu di tempat rest area di ujung tol dari Teheran ke KUM itu juga ada. Karena di situ memang diperkirakan oleh Israel Amerika, disitulah tempat rudal balistik sebagian ada di situ. Di Karaj namanya. Sebagian ada di situ. Jadi itu jadi target. Ya kan, jadi tempat itu memang di pegunungannya terjadi bom. Itu nggak jauh 10 km dari kota KUM. Dan dekat terminal bis luar kota. Kampung rebutan. Iya. Dan apakah setelah abang kepulangan bersama 22 warga negara Indonesia lainnya ini ada kewajiban bang dari KBRI Teheran sendiri untuk mengevakuasi lebih banyak lagi orang? Maksudku levelnya bukan himbauan lagi, tapi atas nama keselamatan diwajibkan untuk misalnya Diwajibkan ke KBRI tidak pernah mewajibkan. Barang siapa yang mau silakan, yang nggak mau silakan. Tidak mewajibkan semuanya harus pulang. Itu tidak ada paksaan dari KBRI untuk harus pulang. Ya kan? Sampai saat ini kan nggak bisa dilarang. Nanti jadi ribut kan? Oh, ada dipaksa, ada enggak. Kadang mereka memang lebih safe, merasa safe di sana kan. Kan ini bukan hanya di Teheran mereka kan. Ada yang di Mashhad, ada di Isfahan, ada di kota-kota lain, di KUM. Mungkin yang terbanyak itu di KUM pelajar itu sama Teheran. Yang lain kan banyak kan bekerja. Iya. Gimana Mas Tevi ngelihat suasana dan situasi di Iran dalam konteks kacamata kita nih? Iya, kalau tadi menarik ya Bang Julvan menyampaikan tidak terlalu seheboh di media sosial atau di media. Mungkin memang beberapa epicentrumnya lebih banyak di Teheran juga ya. Tapi yang jelas pertama yang diserang itu laut dulu, angkatan laut itu. Angkatan laut, kemudian ini kan peperangan Air Force modern ya, udara. Darat itu memang belum. Jadi darat itu menurutku nanti di titik tertentu ada sebagian Hamas, Irak, Houthi mungkin ya. Tapi kalau Hizbullah kita lihat di Lebanon ya. Jadi per tadi pagi aku lihat survei yang menolak perang di Amerika itu, masyarakat Amerika itu nambah. 3 hari lalu 43% menolak. Tadi tuh sudah nyampe 62%. Artinya jadi tekanan publik Amerikanya lebih. Artinya di sini sebetulnya kalau kita bicara asymmetric warfare, perang yang tidak seimbang secara kognitif maupun psikiknya, Iran itu udah menang dalam tataran tadi yang disampaikan. Bahwa nasionalisme keiranan itu, Khamenei-nya yang kemudian gugur digantikan dengan Mosabbagh Khamenei yang justru malah lebih militan dan orang-orang bilang ini lebih ibaratnya fantastis gitu ya. Kalau dulu bapaknya mungkin lebih soft, lebih ini ya, ini lebih
lebih redik gitu. Nah ini bertolak belakang ketika kita lihat Amerika. Amerika di satu sisi justru dengan kejadian ini muncul lawan politik, bahkan Kamala Harris, kemudian presiden yang sebelumnya, kemudian Senat, Kongres, bahkan artis, marinir semua melawan. Artinya kalau bisa dilihat tingkat daya tahan dan kecintaan itu kelihatan banget nih di sini antara Iran dan Amerika. Jadi dari dukungan itu udah kelihatan banget. Dia mau pemilu selama kan di Amerika kan. Oh iya ya, mau tahun ini ya mau pemilu selesai. Iya, Makanya Trump punya kewajiban sebenarnya untuk menangin perang ya kalau mau. Dan dia merubah COG-nya. Tadinya kan COG-nya Trump tuh cuma 4. Pertama merubah kepemimpinan, kedua menaklukkan nuklirnya, mengurangi kemampuan rudal dan menghapus proksinya Iran. Tiba-tiba 2 hari yang lalu nggak pengen menang banyak gitu. Berubah jadi ingin menguasai Selat Hormuz sama uranium. Mungkin tadi karena dia udah kadung dikecam, oke, kita harus memberikan benefit added value kepada Amerika untuk apa. Tapi sekali lagi masyarakat ini echo chamber ini sudah terbentuk menurut saya. Jadi publik yang tadinya bicara si Sunni, yang tadinya bicara bahwa ini bukan bagian dari Islam yang perlu ini sekarang udah kompak. Bahkan beberapa guru besar Al-Azhar bilang bahwa Iran adalah saudara kita sesama Muslim seperti itu. Jadi udah lagi berkurang tuh. Dan apalagi publik di Indonesia kalau kita lihat social network analysis mayoritas mendukung Iran. Walaupun kalau dari sisi akademisi dan kita bicara geopolitik tidak ada halal haram, benar salah, yang ada adalah kepentingan nasional. Sehingga kita memang harus dalam posisi netral karena hubungan kita dengan Iran dan Amerika sejauh ini relatif baik ya dua-duanya. Tapi kita dipertontonkan menurut saya selain perang Rusia Ukraina, kenapa ini menjadi sangat fantastis dan diulas terus? Karena kalau kita bicara 5W1H Bang dalam analisis why, where, when, how gitu ya, who, semuanya itu udah disiapin sama Amerika. Bagaimana cara nyerangnya, mengapa harus diserang, apa yang belum itu adalah when, kapan nyerangnya. Sehingga tadi kenapa Bang bilang tidak akan, kata Bang Zulfan tadi, Trump tidak akan menyerang Iran. Karena benar dalam analisis intelijen, kapannya nyerang Iran itu benar-benar harus dalam faktor yang krusial. Jadi tidak pernah tuh ada kata-kata when, kapan. Kenapa kemudian muncul sekarang? Pertanyaannya kan itu. Apakah karena Epstein File kalau kita bicara masalah konspirasi, atau karena dia udah punya Venezuela? Ya kan? Karena dia sudah punya Venezuela, sudah ada cadangan. Kalau ada apa-apa sama Hormuz dan cadangan dunia, Amerika udah punya. Atau yang ketiga, ada sesuatu yang tidak baik-baik saja dalam perekonomian di sana. Jadi when inilah yang kemudian menarik, kenapa harus sekarang? Atau mungkin Presiden Netanyahu punya sesuatu yang bikin akhirnya Presiden Trump gak berani menolak. Karena presiden yang sebelumnya dari mulai Obama, Clinton, dan lain-lain itu tidak mau menyerang Iran. Iran punya bargaining yang luar biasa di situ. Ya, tapi menurut Mas Stevi, kenapa Iran terkesan sendiri? Maksudku ada Cina, ada Rusia yang juga sebenarnya secara diametral berhadapan Bang dengan Amerika ya. Harusnya kan the enemy of my enemy is my friend. Betul. Kenapa nggak seperti itu, Pak? Jadi kalau menurut saya, kalau dihitung pakai hitung-hitungan scorecard, negara mana yang paling diuntungkan dalam perang ini? Rusia jawabannya, karena minyak naik kan. Pertama, Rusia paling untung. Tapi ini secara udah di atas $100 ya kalau nggak salah Bang. 120. Dari yang tadinya APBN kita kan 74-76 hitungannya tuh. 120, kalau nyampe 150 ini warning untuk APBN kita bisa inflasi atau apa. Ketika Trump bilang ntar lagi kok perang nggak lama-lama lagi selesai, bentar lagi agak turun kan 86 tuh. Sekarang udah mulai naik lagi. Jadi dalam satu hari itu pergerakan minyak WTI dan Brent tuh bisa drastis. Pas Mossabah jadi pemimpin, naik, kemudian Trump bilang nggak lama kok, bentar lagi mau berhenti perang, turun. Gitu. Jadi yang pertama tadi yang disampaikan betul sekali ya sama Mas Budi dan Mas Ari, bahwa ini fenomena yang menarik. Dan menurut saya ini kita harus belajar banget nih dari perangnya Iran ini, hikmah apa yang harus Indonesia ambil, lesson learn apa yang harus kita ambil gitu. Tapi begini Mbak, di awal-awal penyerangan itu sempat Kemlu bikin statement bahwa Pak Prabowo akan berangkat ke Teheran untuk juru damai lah, untuk memediasi gitu, siap untuk memediasi. Ini statement kayak gini apa maknanya di tengah situasi kayak sekarang itu? Apakah atau jangan-jangan nggak ada maknanya gitu, pengen ngambil riding the wave aja gitu? Kalau menurut saya siapapun ya negara yang punya
salah satu terma besar menjaga perdamaian kan dalam tujuan nasional kita jelas ya, kita Iya. menjaga perdamaian dunia. Sehingga niatan Bapak Presiden itu menunjukkan bahwa Indonesia ini memang telah memenuhi itu, UUD 45 itu yang pertama. Yang kedua adalah saat ini yang dibutuhkan itu memang narasi-narasi damai ya. Terlepas itu kemudian dalam bahasa diplomatis maupun dalam bahasa politik di lapangan. Walaupun Yeah. banyak yang menyayangkan, jangan Pak, nanti takut ada apa-apa dan lain-lain. Pertama, Indonesia negara oki. Kedua, Indonesia negara muslim terbesar. Yang ketiga, kita punya dua hubungan yang baik sama BRICS-nya atau dengan diplomasi Iran dan sama Amerika. Setelah Indonesia pertama menyampaikan, Rusia, Turki, udah mulai banyak nih yang pingin jadi juru damai. Kenapa? Karena kalau ini dibiarkan sampai minggu ke-6, minggu ke-7, kita juga ikut rugi. Minyak dunia, stabilitas, rantai pasok itu kita ikutan. Kena dampak juga, kena sakit juga kita ya. Kena dampaknya, betul. Nah ini itu udah ngomongin penyakit nih. Penyakit Iya. nih, pasti kan. Gimana Bang? Abang lihat ya. Ini kan ada juga dampaknya buat Indonesia dan apa yang terjadi pasti efeknya harga minyak naik, political instability, IHSG terbakar. IHSG merah merona, ya Harga kan? telur dari Aceh juga naik kan. Harga Medan. telur Aceh ke Medan naik, ya kan? Harga telur Medan masuk Aceh juga naik. Naik. Ya. Iya, dan ini kan pasti kan yang kita bisa sakit juga nih. Betul, Mas betul. Tevi kan. Nah, Abang lihat itu gimana, Bang? Pertama saya ini Merespon menarik dulu. ya. Kan di sini ribut sekali soal BOP itu. Nah, Yes. Pemerintah harus caw. masuk dan harus keluar. Iran itu tidak mempersoalkan keberadaan pemerintah Indonesia dalam BOP. Betul sekali. Tidak mempersoalkan sama sekali. Kalau ada podcast mengatakan bahwa oh Iran minta kecewa dengan Prabowo karena masuk itu, nggak ada itu. Karena mereka bilang, mereka tahu betul itu hak masing-masing negara. Kami nggak ikut campur. Bisa saja mereka melihat ada peluang. Ya. Ya. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa Iran itu kecewa dengan Indonesia karena masuk BOP itu nggak benar. Tidak pernah ada satu statement baik Ali Khamenei dan Ali Larijani sebagai penasihat utama pertahanan Iran, ya penasihat Ali Khamenei. Triumvirat sekarang Bang ya. Bukan, Ali Larijani itu mantan ketua parlemen, sekarang penasihat keamanannya Ali Khamenei. Terus penasihat keamanan dari Mojtaba juga. Tidak ada statement apa-apa, Menlu nggak ada. Jadi kok pinter-pinteran kita di sini, aneh-aneh gitu. Nah, itu urusan kita di sini, nggak ada urusan dengan Iran. Itulah kampanye informasi. Nah, itu kalau soal BOP ini gimana Mas Tevi perspektifnya? Jadi Sama. Jadi gini, apapun yang dilakukan oleh Masa pemerintah. kita bergaul sama agresor, kita satu koalisi, satu meja sama agresor Harusnya gitu kan kan. waktu kemarin pecah perang itu yang didatangin bukan Teheran tapi yang nyerang kan harusnya didatangin. Betul. Kan BOP itu sebetulnya dewan ya. Dewan sama seperti PBB, sama seperti DPR RI. Di DPR kan ada PKS, ada PDIP. Di PBB juga ada Israel dan lain-lain seperti itu. Nah, karena Palestina ini belum diakui secara de facto dan de jure tertulis dan banyak yang pro kontra, maka Palestina di sini juga mempunyai hubungan back channel diplomatik dengan Indonesia. Dan Pak Prabowo menyampaikan kehadiran kita di situ adalah dalam rangka membantu Palestina. Di setiap nafas diplomasi Indonesia itu selalu ada Indonesia. Jadi justru ini disupport. Bahkan Rusia sekalipun menyampaikan bahwa Indonesia di BOP kami tidak ada masalah. Itu dalam rangka membela Palestina. Tapi sekali lagi tadi, kalau kita sudah tendensius negatif kepada presiden, apapun yang dilakukan pasti negatif. Dan di BOP itu, kita ini bisa head to head sama Israel. Koalisi kita tuh Mesir, Turki, ada 8 negara tuh koalisi kita. Nah, saya berpikir bagaimana jika Bapak Presiden Prabowo Subianto ini tidak berniat untuk dalam rangka kemudian hanya sekedar talk only. Bagaimana kalau beliau memang benar-benar punya strategi? Kita tidak tahu di Amerika terjadi apa. Misalnya Bapak Presiden Trump kalah atau bagaimana. Lalu siapa nih BOP? Indonesia kan bisa jadi peluang untuk menjadi leader atau misalnya memberikan insight dan akhirnya membuat sesuatu yang positif. Who knows gitu loh. Jadi artinya kita jangan seuzon sama presiden. Dan kemudian kasus BOP ini baru muncul kan serangan. Kita mengecam serangannya Israel dan Amerika ke Iran. Tapi untuk keluar dari BOP menurut saya lihat dulu. Karena ini sudah mulai nih Palestina sudah ini dan dengan fokusnya Amerika Israel ke Iran
mereka bisa buka puasa berapa kali dengan tenang tuh kalau kita lihat Gaza kemarin gitu. Jadi artinya kita lihat sisi positifnya. Saya memang selalu cari apa yang bisa hidden agenda gitu loh, Bang. Apa yang tidak terucap dari presiden, apa yang sedang langkah-langkah yang dilakukan, kan tidak semua high politik ini diungkapkan ke publik gitu. Kita lagi gini nih sebenarnya niat kita gini kan seperti itu. Tapi yang saya dengar ya, di BOP itu presiden cuma menandatangani untuk pasukan perdamaian, untuk mengirim tentara perdamaian, untuk iurannya. Oh tidak. Presiden juga nggak tanda tangan. Tidak gitu. ada tanda tangan. Betul. Yang dibilang berapa? 17 17 itu, Bang. tidak. Kita tidak. Itu hoax yang beredar. Nah, ini yang mungkin sekaligus karena total politik ini yang paling digandrungi anak muda ya. Aduh, suka. Ngilu juga. Jadi gini, salah satu bahaya peperangan hari ini, jadi sebelum Rusia melancarkan ke Ukraina, termasuk sebelum Amerika Israel menyerang Iran, itu publiknya, medianya itu banyak yang kemudian disesatkan atau disasar gitu ya oleh yang namanya hybrid warfare. Itu lebih besar daripada proxy. Nah, salah satunya di bawahnya ada cognitive warfare, dan salah satunya garis depannya adalah kampanye informasi. Jadi penyesatan ini bukan cuma sekedar DFK atau hoax yang kita lihat. Ini bisa jadi membuat masyarakat ini nggak sayang lagi, nggak percaya lagi kepada pemimpinnya, kepada kabinetnya, kepada institusi yang benar-benar harus melindungi. Salah satunya lewat ini, dibilang 17T kita harus bayar dibandingin dengan yang meninggal kemarin dan lain-lain. Padahal kita nggak ada tanda tangan seperti itu. Nah, ini hal-hal seperti ini yang saya rasa ada gap ya dalam komunikasi publik ini. Tetap harus diperbaiki, tapi marilah kita sama-sama kita cek. Aku yakin Bapak Presiden juga baca buku geopolitik, temennya banyak, ngecek status. Ini nggak mungkin lah tinggal diam untuk membantu. Tapi itu nggak tersampaikan kan. Padahal kan kalau Mbak Stepi ngomong hari ini kan orang kalau dengar ya juga orang jadi tahu kan. Betul. Dan itu bisa dicek, Mas. Dan ini informasi penting loh, maksudnya. Betul. Kita aja baru tahu beberapa hari ini. Bisa dicek di webnya BOP. Kita tidak ikut menandatangani itu. Siap. Kalau logikanya gini, donatur boleh ngatur. Donatur biasanya ikut campur. Kalaupun harus disuruh bayar, kalaupun ya, saya berpikir Indonesia jadi punya sedikit tanda kutip untuk ngatur dong. Itu pastikan infrastruktur rumah sakitnya di sini, yayasan panti asuhannya di sini, yatim piatunya di sini. Kalaupun harus bayar, tapi kan kita tidak menandatangani itu gitu. Iya. Nah, Bang Zulfan gimana Bang? Lihatnya terkait dengan tadi BOP, apa yang terjadi di sana ini karena Bang, apa yang terjadi di Hormuz, di Iran, Timur Tengah. Panasnya udah mulai terjadi di sini nih. Situasi politik Indonesia internal juga jadi ikut menghangat gitu Bang. Itulah lucu juga Indonesia ini kan. Orang perang di sana, kita pula yang panas. Ya kan? Sebenarnya biasa-biasa aja. Kan nggak mungkin kepala negara itu menjelaskan detail kepada masyarakat. High politik itu susah. Dalam politik kan kita selalu tahu kan ada latent function dan manifest function. Yang Dari pertama kali aku kenal Abang, teori Abang udah itu. Konsisten betul nggak berubah ya. Yang mana yang laten? Yang mana yang manifest? Yang laten nggak mungkin. Yang laten kan bisi-bisi kepada orang tertentu. Nggak mungkin yang laten ngomong sama Abraham Samad, Said Didu gitu kan, nggak mungkin. Sama Levi Harun. Pasti buat mereka yang manifest itu pun tipis-tipis saja kan. Nah, jadi saya kira presiden ini kita kan harus gini ya, harus ada satu keyakinan bahwa orang yang sudah kita pilih itu bisa menjalankan ini dan bisa mengambil posisi politik nasional dan internasional sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ya kan? Kan politik itu sekecil apapun peluang harus kita ambil. Betul. Jangan kita tolak. Ada peluang sedikit untuk kita berikan napas kepada Palestina. Ya udah kita harus ambil. Jangan mau banyak dong. Kita siapa? Kan banyak negara lain. Betul. Porsinya besar juga. Nah, jadi kadang-kadang para aktivis anti pemerintah kita minta supaya lebih banyak bersabar dan koreksi, merenung, kontemplasi. Jangan selalu kebencian yang dibangun. Ya, udah pula katanya Bang datang ke Pak Prabowo bawa proposal suruh Pak Prabowo untuk membuka acara merebut kembali kedaulatan rakyat. Ya kan kedaulatan rakyat siapa itu? Siono. Ya kan?
kita merebut kembali kedaulatan rakyat. Kan kedaulatan rakyat kan udah lewat pemilu. Kenapa direbut Pak Prabowo pula disuruh untuk Ini buka bicaranya bicara tanpa berpikir, ya kan? Apa yang dia mau? Jadi ngawur. Jadi Pak Prabowo nggak usah tanggapi yang gini-gini. Dan kita minta juga netizen, rakyat sebagian besar ya, udah kita percayalah. Dan kalau kita ada dalam posisi itu, kalau kita ada dalam posisi Pak Prabowo, kita sulit juga. Pertimbangan banyak. Kalau kita orang independen kan, kalau aku yang ngomong, resikonya apa? Presiden kan ada resikonya kalau salah-salah langkah. Nah ini nggak dipahami, ya kan? Abraham Samad ketika dia menjadi ketua KPK kan lain dengan setelah tidak menjadi ketua KPK, ya kan? Kalau dia ketua KPK, dia ngomongnya itu pakai sistem kan? Kalau sekarang mencak kiri, mencak kanan, siapa yang peduli? Dan efeknya kecil gitu loh. Jadi Tidak ada tanggung jawab jabatan. tidak ada tanggung jawab jabatan. Tapi kan ini Bang, Dulu waktu di KPK ngumbang-ngumbang Jokowi jadi presiden Jokowi kan, karena diumbang sama dia kan, Iya. bikin sur sama dia kan. Dengan harapan dia jadi wakil. Itu maksudku biar abang lanjutkan di situ. jadi abangnya tetap yang nanti dituntut. BG pula yang dibawaskan. Pasti abang bukan Ari, iya kan? Bang, BG gimana? Ya kan BG kan akhirnya gak bisa jadi Kapolri, iya. karena ada kasus di KPK kan. Gara-gara Ya gara-gara KPK lah. Mungkin ketuanya Abraham Samad kan. iya. Gitu. Bang, tapi gini, apa namanya nanti dilanjutkan Mas Tevi. Ini kan pasti kan berakibat ekonomi. Harga minyak pasti naik. Ini berakibat pada mungkin inflasi, mungkin subsidi BBM akan dicabut, tekanan fiskal kepada APBN mungkin juga akan makin keras. Ini kan ada efeknya kan Bang, buat kita. Ada yang bilang ini jerami ini udah kering. Kalau ada situasi yang makin seperti ini tinggal dipantik sedikit, itu bisa kebakar. Makanya kita kemarin beberapa hari lalu kita lihat di media, meskipun ini juga debatable, Panglima TNI mengeluarkan telegram siaga 1 gitu. Siaga 1 dalam pengertian apa? Ya gini juga nggak ngerti kita. Kenapa harus siaga 1? Sebenarnya kan begini. kita taunya siaga 1 aja bang, Ya, tentara tapi sebenarnya Kita begini. taunya siaga raya, kita di jalan siaga Di raya sini Bang. kan solidaritas bangsa ini yang kaya, yang menengah dan yang miskin kan harus bersatu. Itu dan kelebihan kita selama ini krisis 98 kita bisa bertahan ya, tidak sampai terjadi yang terlalu masif ya kan. Akhirnya kan ekonomi kita bisa bertahan, rakyat bisa makan. Kenapa? Solidaritas kita tinggi. Kita tidak lihat ini ibu-ibu di sini jual tasnya ke mall kemana-mana. Beda dengan Thailand, dengan negara lain kan, ketika krisis semua jual tas. Karena nggak ada solidaritas. Nah, jadi saya yakin bahwa kalaupun terjadi tadi Surat Hormuz ditutup, minyak tinggi, nah Pak Prabowo kan bisa panggil, kalian yang uang udah triliunan, ratusan triliun, marilah bantu dulu rakyat ini, ya kan? Dibangun kesadaran, nggak usah diekspos sekali kan? Ya maaf, saya nggak bisa ngomong di sini juga, terlalu detail ya. Iya. Jerami bisa itu udah detail. Ada yang detail lagi. itu yang laten, yang manifest. Itulah kan kau ini sejak pertama kau. Jadi saya nggak khawatir. Dan kita udah punya pengalaman banyak ya. Rakyat kita nih, kalau rakyat kita seperti rakyat Iran, kekurangan sedikit aja tuh mereka gampang berontak. Masalahnya Bang, tahun lalu kita belum hilang nih dari ingatan kita peristiwa Agustus ya. 2025. Ini ada punya kengerian, jeraminya akan terbakar lagi. Jerami kering ini. Syarat objektifnya memungkinkan nggak Pak menuju? Jadi yang pertama gini, Itu. ketika satu daerah ini atau satu negara ini naik eskalasinya ya, itu kan biasanya kita kalau dalam istilah intelijen itu melihat ada weak signal lemah, dan kemudian kita cari angsa hitamnya di mana. Nah, gitu kan. Biasanya kan angsa putih ini angsa hitam nih. Harus kita tangkap angsa hitam ini biar kita lihat. Ini menarik. Jadi kalau menurut saya ketika Agustus itu kita bicara demonstrasi itu triggernya adalah beliefnya ini, value-nya ini DPR yang joget-joget.
kemudian muncul guru honorer tidak seimbangan dan lain-lain sampai akhirnya ada penjarahan dan lain-lain. Nah, untuk yang sekarang saya lihat weak signalnya itu bukan ke value atau bukan ke tingkah laku. Ini sudah masuk ke personal. Apapun yang dilakukan, yang dipersalahkan adalah Bapak Presiden. Dari mulai MBG, dari mulai BOP, dari mulai apa. Sehingga menurut saya tingkat kewaspadaan, warning dan agak tingkat kengeriannya jadi lebih tinggi. Karena waktu pas Agustus tuh menyasar ke value, ke perilaku, ke beliefs ya. Sekarang sudah ke personal dan ini yang saya khawatirkan. Tapi begini, siaga satunya TNI bukan untuk menakut-nakuti atau bukan untuk bikin supremasi sipil turun, bukan. Tapi artinya ini menjaga. Karena kita nih TNI kita ini kan paling besar dan kuat se-Asia Tenggara. Khawatir ketika ada misalnya kapal yang lewat di beberapa perbatasan, kemudian juga pesawat asing yang muncul, dengan adanya siaga satu itu kan betul-betul Pangkogap memonitor, Armada memonitor, benar-benar dalam konteks ada, ibaratnya kalau di rumah nih bahasa bayinya begini, kita satu komplek, tetangga sebelah sana nih baru ke malingan dan sampai dibawa Venezuela misalnya gitu. Sementara sebelah sana ke bom, kemalingan dan lain-lain. Kita kan secara nature sebagai kepala keluarga pasti bilang, kalau kita punya satpam, punya anjing, punya apa, kita jaga-jaga jangan sampai nanti ada ini, kan seperti itu. Simpan makanan. Iya, pasang dijaga. alarm, Khawatir gitu. misalnya nanti yang berantem rumah sebelah dengan rumah sebelah, lempar-lemparan, kita jadi kena sampahnya, atau kita jadi daerah buffer zone gitu ya, daerah transit misalnya Papua atau apa. Sehingga menurut saya naturalnya militer pasti kan ingin menjaga keamanan nasional ya. Jadi apakah kemudian nanti Telegram itu benar atau tidak, tapi kalau benar pun menurut saya niatnya adalah baik ya untuk menjaga itu, karena kan kita luas sekali Mas, garis pantai kita, ruang udara kita, perbatasan kita, kalau ada apa-apa kan kita sudah siap. Jadi saya lebih baik kalau dari kacamata intelijen disebut paranoid daripada kecolongan. Gak apa-apa orang mau bilang, kok paranoid banget sih, bentar-bentar gini, daripada nanti kecolongan seperti itu. Siaga satu itu kan artinya ini siaga ini kan kebersiapan kan artinya kan. Readiness kan. Nah artinya kan siaga satu ini itu artinya kan satu batalion ready dalam beberapa waktu singkat itu siap digerakkan kan gitu kan artinya. Siap, betul. Jadi artinya orang kembali ke markas siap sedia untuk di-deploy gitu ya. Betul. Jadi artinya mungkin ya kalau kita bicara yang lebih teknis, dari yang tadinya biasa-biasa monitor sekian jam sekian sekarang jadi lebih ditambah lebih di cepat, beberapa posnya, kemudian waktunya juga kesiapsiagaannya dipantau, radar udara dan lain-lain. Kan kita tidak tahu, namanya perang itu kan akan menggeret berbagai kawanan sekutunya ya. Mungkin Indonesia tidak langsung terlibat, tapi kan daerah kita, ZEE kita, ruang udara kita, kalau misalnya kita jadi daerah penyangga buffer zone itu kan juga bahaya untuk kedaulatan kita juga. Turki itu bilang kami tidak akan terlibat langsung, tapi kami tidak akan mengizinkan ruang udara kami dipakai oleh kedua belah pihak. Itu kan bagian dari siaganya Turki. Nah kita walaupun jauh di sini, tapi kita harus waspada. Yang suka sama hama ini banyak. Ya pengikut Syiah ini kita kedua terbesar di dunia setelah Iran tuh di Indonesia. Oh gitu, iya. Iya, kemudian kalau kita bicara, kita punya rekam jejak mengirim jihadis dari sini. Jadi kan wajar kalau pimpinan kita dari Panglima TNI maupun dari Kepala Staf ingin menjaga readiness itu. Dan salah satu bukti military capability, terbangunnya kekuatan militer sebuah negara, indikator readiness, sustainability, modernization, dan force structure. Jadi readiness ini salah satu bukti bahwa militer itu beneran punya kemampuan. Justru kalau TNI tidak bersikap atau cuek atau apa, itu kita malah khawatir gitu ya. Jadi kalau dari intelijen, kalau kata Mas Devi, lebih baik parno daripada kecolongan. Iya, betul. Dan intelijen harus siap untuk dicaci maki, disalahkan. Kalau ketahuan diapain itu kita harus sudah siap kalau sudah bicara intelijen ya. Makanya lebih baik ya kalau dibilang turun ke lapangan lebih baik mati daripada ketahuan misalnya rahasia bocor atau apa seperti itu. Karena kan yang agak sensitif di sini kan melihat situasi dan respon militer ini kan nyambung macam-macam ya Mbak ya. Betul. Operasi Merah Putih menggunakan juga peran militer di situ. MBG juga sebagian kemudian ada siaga satu. Kita pikirannya udah macam-macam nih. Civil society ini udah agak reluctant nih. Ini mau ada darurat militer kah? Apakah
mungkin syarat-syarat objektif ini, terutama situasi geopolitik nanti, ekonomi yang mungkin terdampak dari situasi geopolitik, akan mencapai syarat objektif pemerintah menaikkan level itu gitu. Ya, kalau untuk darurat militer sih masih jauh ya Mas. Saya rasa ini masih supremasi sipil dan Presiden Prabowo masih kuat dengan jajarannya. Kalau dari supremasi sipil masuk ke darurat militer itu tidak bisa langsung disampaikan oleh Panglima atau Presiden. Itu harus ada kesepakatan di parlemen. Dan itu ada indikator-indikator tertentu yang dalam kapasitas misalnya sudah tidak sanggup lagi mengkondisikan wilayah ini. Kemudian militer harus bukan mengambil alih. Jadi justru ini yang kadang orang salah ya. Darurat militer tuh bukan berarti kemudian militer jauh lebih kuat daripada sipil dan mengambil alih gitu loh. Darurat militer itu justru militer itu harus siap menerima perintah apapun dari DPR. Disitulah nanti ke sana ya. Ini gini. Tidak cuma Panglima TNI. Itu udah darurat militer. Jadi misalnya daerah operasi Aceh mau kita jadikan dom ya. Papua mau kita jadikan dom ya, itu harus betul-betul dari DPR dan Presiden sepakat. Karena misalnya ya, OPM-nya sudah melampaui dari masyarakat sipil biasa gitu. Jadi kadang-kadang salah ketika masyarakat membaca darurat militer, seolah-olah kita dipimpin militer, padahal bukan begitu. Tapi kan esensinya kan sebenarnya ketika darurat militer, aturan-aturan sipil udah nggak berlaku lagi kan. Betul. Misalnya kita nggak boleh podcast, harus media satu itu yang ditakutkan enggak. Kan imajinasi kita soal darurat militer kayak gitu, Mbak, gitu. Nggak boleh bebas berkumpul, kayak ditaruh istilahnya tuh. Saya ketemu orang-orang yang pernah mengalami darurat militer di zaman Bung Karno. Dulu, kan? Itu kayak kita ditaruh di dalam rumah kaca. Betul. Kamu mau ngapain aja bisa dilihat gitu. Nah itulah darurat militer. Nah katanya. itu salah. Ya, Jadi kayak misalnya karena nih kita mengalami apa yang udah pernah kita alami aja ya. Pas nih Mbak, bulan Maret, 14 Maret tahun 57 Bung Karno menetapkan kita dalam keadaan darurat perang. Pimpinannya namanya Nasution, Kepala Staf Angkatan Darat. Dan tindakan-tindakannya tadi pemberantasan separatis, pemulihan ekonomi, sampai ke pembubaran parlemen, kembali ke menyiapkan jalan menuju Bung Karno untuk dekret tahun 59. Ini bahkan di beberapa catatannya Pak Nasution di bukunya, ini ada 125 tindakan terhadap pers dari tahun 57 sampai tahun 59. Jadi ada quote unquote nih narasi harus narasi tunggal, tidak boleh. Situ, ya. Nah itu yang pernah terjadi. Karena soalnya ini we've been there gitu dan that gitu kan. Tapi dalam teorinya tidak seperti itu Mas. Jadi begini, ini kan terkait nation state building di sebuah negara. Pada saat itu dengan zaman sekarang tentunya berbeda. Kita sekarang sudah mengalami kebebasan pers yang luar biasa, mengalami demokrasi, dan Pak Prabowo juga stabil, hampir sebagian besar partai politik dirangkul begitu ya. Jadi saya rasa kalau harus darurat militer pun itu tahapannya masih jauh. Tapi definisi darurat militer tuh tidak serta-merta seperti itu. Gitu. Jadi bukan represif sebetulnya. Inilah yang kadang-kadang membuat akhirnya adik-adik kita yang BEM, yang aktivis ketika ngedengar militer naik sedikit seolah-olah kita akan terkurangi, kita nggak boleh kita nggak boleh apa gitu. Padahal yang dimaksud ini adalah bagaimana di daerah-daerah objek vital nasional. Gitu. Ini menurut pengakuan Nasution dalam bukunya nih Mbak, aku bacain aja. Waktu itu Pak Nasution mengutip New York Times edisi darurat militer, darurat perang ya. Darurat perang. Beda, ya. Itu makanya ini kan kita juga nggak tahu istilahnya sama apa enggak, beda ya. Jadi tahun 57 Kasat meminta surat-surat kabar agar tidak memuat berita yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah atau angkatan bersenjata. Kata Pak Nas, pers hendaknya tidak memuat berita sensasional yang belum dicek dan tidak mencampur aduk fakta dengan opini. Pers hendaknya hanya menyajikan fakta-fakta konkret. Jadi semuanya harus satu komando. Harus ada TV pool lah, ada pool rilis Kapus Per lah ya. Itu yang boleh disiarkan. Itu kan tahun 57 dulu. Mungkin ketakutan itu. Betul. Ya wajar ya kalau misalnya ada yang melihat dari perspektif flashback kita gitu. Tapi darurat militer itu kan ada supremasi sipil. Jadi kita nih normal nih. Habis normal ini kita darurat sipil dulu.
Habis darurat sipil itu baru nanti naik sampai darurat militer tuh terakhir yang memang benar-benar presiden tuh sudah tidak bisa lagi mengambil apapun ya, ekonomi, kemudian kepercayaan rakyat, demo berjilid-jilid, adanya ancaman potensial invasi atau agresi dari negara lain yang betul-betul kelihatan. Nah, di situ. Nah, saya rasa kan ini masih jauh ya. Artinya kalau memang hanya demonstrasi kemudian juga distrust yang dimainkan. Nah, tapi begini, karena kita ini negara yang plural, tata kelolanya relatif belum matang. Dalam bukunya Givrinaya Voina itu salah satu syarat sebuah negara jadi negara bancakan proxy, jadi negara bancakan untuk hybrid warfare itu ada 6 syarat sebuah negara. Yang pertama plural, yang kedua ada KKN tuh merajalela, yang ketiga budayanya tata kelola birokrasinya nggak matang. Yang keempat ya luas wilayahnya lain-lain. Dari ke-6 ini saya lihat tuh 6 itu cirinya kita banget tuh Indonesia. Nah artinya di sini bancakan tuh maksudnya apa tuh Bang? Diganggu. Jadi target dari negara-negara major power gitu loh. Nah ini ada beberapa syarat yang saya rasa Indonesia terpenuhi di situ. Sehingga kita juga harus kuat nih agar kita tidak jadi bancakan negara-negara yang lebih besar, apalagi kan sumber daya kita luar biasa gitu. Nah itu jadi memang di sini tata kelolanya harus kuat. Ya kemudian militer kita sama militer negara lain itu sejarahnya beda. Nah kalau di kita kan ada komando teritorial, ada Kodim, Korem dan lain-lain yang untuk angkatan darat ya. Kalau di tempat lain enggak, dia jadi tentara nasional dulu, baru dideploy. Kalau kita enggak, tentara rakyat dulu. Pak Dirman waktu itu kan bergerilya, disayangi sama masyarakat sehingga nanti muncul dan baru jadi TNI gitu. Jadi nggak bisa karakteristik kita disamakan dengan militer negara lain. Kalau negara lain hanya pertahanan, services keluar, perang atau enggak itu. Nah kalau kita enggak. Jadi kadang-kadang pada saat COVID pun ya mohon maaf ketika dari pemerintahan daerah yang meminta untuk vaksin nggak didengar. Tapi ketika Bapak Babinsa didengar gitu. Karena memang sejarah di daerah itu kok lebih percaya sama TNI. Nah itu hal-hal seperti itu kan yang nggak ada di negara lain gitu. Jadi kalau bicara di darurat militer tuh masih ada 4-5 tahapan lagi jauh. Syarat objektifnya jauh dari situ sih Mbak ya. Potensi real dari asing kalau memang sudah mau darurat militer seperti itu. Nah dulu pada saat beberapa tahun lalu yang disampaikan itu kan darurat perang. Karena kondisi internasional juga tidak stabil, muncul waktu itu kiri ya, komunis untuk memecah berbagai negara. Tapi itu kan dipakai oleh otoritas politik dan otoritas militer kita untuk bahkan untuk menasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda. Betul. Ya, kemana-mana gitu. Karena loh, kan di nation state building di zaman itu belum sama sekarang gitu. Jadi penguatan bangunan nasionalisme kita sebagai sebuah bangsa ini masih rapuh gitu loh. Ibaratnya itu masih bayi banget, masih khawatir. Kalau sekarang tuh demokrasi is the only game in town aja lah. Sekarang udah sama-sama punya kesepakatan itu kali ya. Betul, walaupun masih ada konsolidasi dan berbagai kekurangan, tapi trial and error ini harus dicoba terus. Karena kalau nggak kayak gitu ya kita nggak kuat, nggak mapan. Karena Amerika juga bisa sampai sehebat ini udah mengalami perang sipil ratusan tahun gitu ya. Kita sama Belanda sama apa. Nah ini adalah proses konsolidasi kita nih, bisa nggak kita melewati itu? Kalau kita bisa 2-3 tahun ini matang, ya insya Allah 2045 kejadian. Ini memang krusial mas, 2-3 tahun ini. Bukan cuma di dalam negeri, vibrasi di berbagai negara juga sama. Coba kalau dihitung, presiden-presiden negara yang saat ini memimpin, itu rata-rata korelis. Presiden Xi Jinping, Presiden Putin, Alphamen semua rata-rata. Kim Jong-un, Erdogan, Donald Trump. Pak Prabowo. Dan kita untungnya Pak Prabowo. Gak kebayang kalau misalnya presiden kita misalnya karakternya melankolis misalnya, mungkin gak bisa kayak sekarang gabung BRICS tapi gak dimusuhin sama G20 misalnya gitu ya, bisa akrab sama G7 tapi kita bisa gandengan tangan sama Cina, Rusia dan lain-lain. Ini kan karena perbestiannya beliau yang luas gitu, circle beliau di sini ada dan itu memang butuh itu gitu, nggak bisa yang diam atau diplomasinya pasif gitu ya. Seperti Jadi gimana bang, darurat militer bang? Dengan situasi hari ini udah mencukupi belum syarat-syarat objektifnya nih Pak? Ya belum lah, ini kan masih tenang kita, nggak perlu kita darurat militer. Ini kan. Tapi kalau yang nggak tenang ini kan bisa dibikin bang. Kemarin kan Agustus itu apa yakin itu natural apa dibikin? Ya ada unsur dibikinnya kan, ada rekayasanya kan ada. Tapi kan kita dengan pengalaman jeraminya udah agak kering bang, soalnya. Dengan pengalaman yang kemarin itu dan beberapa kali demonstrasi yang ada, kan harus lebih bisa diantisipasi, nggak terlalu sulit lah, ya kan. Sekarang kemarin pun walaupun kita bilang masif, itu kan bisa diantisipasi sehingga cuma 1 hari aja kan.
Ya nggak berhari-hari sampai Kapan? Agustus kan. Iya, beberapa hari lah. Beberapa hari. Iyalah, 4 tapi hari. yang masifnya kan waktu bakar rumah Saroni, bakar ini, bakar itu kan. Polda Jogja juga bakar bang. Iyalah. Yang artinya kan kalau dibilang dalam skala besar kan tidak ada artinya. Kalau kita bicara dalam skala kecil memang ya ada artinya kan gitu. Tapi kan kita harus yakin bahwa sistem pertahanan, sistem militer, sistem kepolisian itu sudah harus belajar kan. Dan saya yakin mereka lebih siap untuk ke depan menghadapi seperti ini. Kuncinya satu, kerusuhan sekarang beda dengan dulu. Kerusuhan sekarang mengandalkan internet. Jadi kalau ada kerusuhan langsung mati dulu internet ini. Oke. Dan kemudian kita lihat kalau masih ada berarti itu internet orang yang merekayasa yang masih aktif. Atau pemerintah lah yang merekayasa. Ya, Yang merekayasa bagian dari state actor lah yang merekayasa karena gak dimatiin internetnya kan. nggak kan begini. Kan yang dipersoalkan sekarang kan pemerintah. Kan gitu. Untuk apa pemerintah merekayasa? Pemerintah merekayasa dalam konteks meredam. Itu saya setuju. Engineeringnya di situ. Nah, Enggak, bukan pemerintah dalam artian pemerintah tunggal bang, state actor lah. Kan nggak mungkin untuk semasif itu nggak ada campur tangan state actor kan ya nggak makanya mungkin, Bang. itu dicari. Itu kalau udah ketemu dan harus tegas. Saya kan mengatakan kalau ada oknum-oknum dalam pemerintahan yang melakukan itu harus ada sanksinya, harus ada. Menurut bang Agustus kemarin tuh state actor apa enggak? Ada terlibat. Iya kan? Bahkan ada organisasi politik yang terlibat kan gitu. Iya itu kan udah abang sebutkan kemarin organisasi politik udah panjang urusan kita Iya, ini kan. kita somasi kita. Iya. Nggak, ya, state actor menurut maksud kamu. Kalau itu kan bukan state actor. Ya kita kan begini. Kita kembali lagi laten dan function dan manifest. Apa semua gitu, harus kita gitu. ungkapkan sehingga situasi menjadi lebih panas kan nggak perlu. Iya. Udahlah kita simpan di Enggak, kepala. kita untuk menganalisis biar ke depannya kita tahu gitu loh bang. Iya, Ya, karena situasi sekarang Nanti ini aja mungkin kita- nggak bikin terjadi kejadian Agustus tahun lalu gitu kan. Iya, biar Bisa kita aja, buka aja itu- sulapnya itu sekalian kapan gitu loh. Iya. Biar nggak kejadian Kapan lagi saja gitu. bisa. Ya kan? Karena kan yang nunggang juga banyak kan Mas Tepi kan. Iya. Bahkan bukan di sini, Iran yang begitu solid pun bisa. iya. Kan gitu. Nggak, kadang-kadang bang orang ini sulap ganti sulap baru dia kalau kita buka triknya kan. Nah, Iya. mau buka aja sulapnya. Itu biar kita dengan Pak Prabowo aja. Mas Tepi gimana nih? Untuk apa itu? Yang mana? Tadi apa namanya? Keterlibatan state actor. Keterlibatan stand actor. Mungkin juga apa bisa merangsang situasi yang kayak gini bisa merangsang Agustus yang tahun lalu apa enggak? Iya kan pasti versi lebih sempurna kan. Iya, karena- itu versi beta kemarin kan. Mas Tepi yakin nggak Agustus tahun lalu itu murni keresahan? Tanpa state actor. Iya. Non state actor yang terlibat banyak. Iya. Ya, jadi memang ada beberapa kegelisahan dari masyarakat, tapi trigger itu kemudian jadi besar ya, karena ada berbagai hal yang campur aduk di situ. Iya. Yang crafting ada nggak? Yang cawe-cawe ada nggak sampai akhirnya kebakar kemarin Agustus tahun Iya, lalu? maksudnya gini, pertanyaannya saya coba ini Iya, iya, ya, iya. Formulasikan. poles dikit. Iya. Ada nggak institusi yang mampu membuat kerusuhan sebesar itu selain negara? Kalau saya rasa itu akumulasi ya. Akumulasi berarti ada. kan? Jadi artinya begini, Akumulasi. ada yang kecewa kepada pemerintah pasti yang namanya tidak ada yang sempurna manusia ya. Kemudian yang kedua tadi bahaya kampanye informasi ini awalnya masifnya di udara, di media sosial. Dan kemudian ini menjadi hal yang baru karena kalau saya diskusi sama teman-teman aktivis 98 dan lain-lain, formula-formula ini dulu tidak ada gitu pada saat event itu menjatuhkan Presiden Soeharto dulu ya. Jadi ini memang ada sejenis potensi-potensi ancaman baru yang kalau tadi saya bilang kampanye informasi, Iya. hybrid warfare, kognitif. Cognitive Dan saya warfare. ngerasa ini berubahnya setelah COVID. Jadi setelah COVID-19 itu cara berpikir kita tuh benar-benar berubah. Jadi ketika kita maki-maki pakai bahasa binatang, algoritma itu lebih mudah kita naik viewsnya daripada kita memuji, memberikan apresiasi dan lain-lain. Jadi ada faktor itu juga gitu loh, Iya, iya, yang iya. menurut saya men-trigger besar.
Tapi ada beberapa memang menurut saya komunikasi-komunikasi yang mungkin salurannya belum terlalu tersalurkan, Mas Budi dan Mas Ari ya, sehingga itu menjadi salah satu ladang. Dan ketika ada 1, 2, 3 kesalahan, termasuk kalau waktu itu anggota dewan ya sempat ada yang di framing terus-terusan ya, akhirnya Joget-joget masyarakat tadi ya. marah. Dan pada saat live TikTok kok sulit sekali untuk di stop misalnya gitu ya, kok Meta kayaknya nggak bisa bekerja sama. Nah ini hal-hal ini sebetulnya yang apakah memang kesulitan koordinasi antara pemerintah dan swasta waktu itu, TikTok atau ini, atau memang tadi yang disampaikan ada hal-hal yang kaitan sensitif di sini ya. Tapi sejauh yang saya lihat di sini memang ada proxy yang jelas, ada proxy dari luar, kemudian juga konsolidasi yang belum matang antar beberapa elemen, ada juga mungkin yang gesekan-gesekan di beberapa elit sehingga akhirnya terakumulasi tadi yang disebutkan. Tapi itu kan nggak masuk akal ya. Maksud saya ingin balik lagi ke cerita Ahmad Saroni yang ada Iron Man-nya di sini. Ya. Nah ini korban nih Mbak, Mas TV ini Ini korban. asli punya Bang Saroni. Iya. Mas Ibu dikasih Kepalanya ya nggak ada ya? Kepalanya nggak dibalikin sama yang Demokrat kayak demokrasi kita kepalanya udah hilang. Nah jadi ini kan agak janggal ya. Maksud saya ini VVIP loh. Wakil Ketua Komisi 3. Ini kayaknya orang Indonesia sepanjang Republik ini ada nggak nyampe 100 orang bisa duduk di kursi itu gitu. VVIP nih. Masa sih nggak ada tentara yang jagain rumahnya di hari-hari kayak gitu, apalagi Atau dia polisi ya. atau polisi dia yang jadi sumber keributannya kan? Gak usah gitu, Menteri Keuangan, Menteri Keuangan. bendahara negara. Iya, bahkan di Rumahnya beberapa obrak tempat abrik. ada tentara tapi nggak tetap aja dijarah. Ya makanya kita patut mencurigai ada intervensi state actor atau minimal pembiaran gitu. Ada tentara di lapangan ada gitu. Dan saya dengar laporan dari beberapa pejabat Mbak waktu itu. Ada tentara dikirim tapi nggak bawa senapan. Loh, akhirnya dia minta lagi ke orang lain yang punya akses langsung ke TNI, baru dikasih yang pakai laras panjang. Ini pejabat yang cerita ke saya langsung. Kok pejabat tinggi gitu ya, VVIP RI-RI-an ketika minta tentara aja untuk jaga asetnya, itu dikirimnya nggak pakai laras panjang 4 orang, nggak pakai senjata 4 orang. Habis itu diajukan lagi, dia minta, baru itu pun bukan langsung ke TNI, mintanya ke orang yang dekat sama TNI. Ya kita definisikan sendirilah siapa orangnya. Saya rasa Bang Zulfan juga pasti kenal sama orangnya. Orang yang dekat sama TNI. Terus pertanyaan lu? Iya, maksudnya kok bisa terjadi gitu loh. Maksudku di ke depan bukan nggak mungkin nih dengan desain yang lebih advance gitu loh. Kita kan gini ya, pada masa Orde Lama kita kan tahu gerakan yang kita sebut dengan kerusuhan misalnya, itu kalau nggak tentara, polisi, partai komunis kan gitu. Iya. Pada Orde Lama, yang lain nggak ada, yang lain tidak terorganisir. Pada masa Orde Baru ini kan partai komunis sudah nggak ada lagi, berarti tinggal 2 organisasi yang solid dan terorganisir, yaitu polisi dengan tentara. Kerjaan-kerjaan seperti ini kan tidak mungkin, ya kan, tidak melibatkan mereka. Gitu. Apakah oknum misalnya? Iya. Nah begitu juga pada masa sekarang, yang solid itu polisi, Polri dan tentara. Selama mereka itu tidak diadu domba dan tidak ada konflik, maka tidak ada masalah nih NKRI. Tapi kalau di antara mereka konflik, ini bahaya kan gitu. Nah jadi menurut saya bahwa oknum-oknum baik dalam tentara maupun dalam polisi bisa saja melakukan hal seperti ini, ya kan? Itu bisa saja. Iya. Nah makanya dari pihak TNI ataupun pihak Polri harus hati-hati dan menetralisir atau melakukan tindakan terhadap potensi-potensi oknum yang ada di dalam organisasi ini untuk harus diatasi supaya tidak terjadi lagi sebagaimana terjadi Agustusan itu. Ya, sempalan tadi ya. Iya. Gimana Mas Devi terakhir? Kalau saya rasa secara Memastikan bahwa yang kita khawatirkan tadi Iya, semua kalau tuh kita nggak sama terjadi. secara kita sih, struktur nggak ada. Secara struktur yang saya Ya, tahu nggak perintah mungkin. resmi dari Kapolri atau TNI, bahkan yang saya tahu waktu itu pada saat ya inilah ya pemberitaan tuh kadang dipelintir ya.
untuk menjaga markas Brimob itu TNI datang untuk mensupport, membantu, bahkan pendemo itu juga ada yang diberikan makan dan lain-lain. Cuma akhirnya di pelintir seolah-olah TNI kayak menggerakkan gitu. Jadi setahu saya yang saya pahami ya, itu tidak ada perintah untuk hal-hal yang tidak baik. Tapi kalau bicara yang menunggangi ya, apakah kemudian itu residivis atau misalnya sempalan dari lain atau intelijen swasta atau mantan napi atau apa yang punya instrumen, yang pernah punya instrumen keamanan nasional atau paham security, itu mungkin. Karena saya baik polisi ataupun tentara ya, bisa dua-duanya. ya. Karena gini, saya rasa teman-teman BEM, teman-teman mahasiswa untuk langsung masif ada pembakaran di 22 provinsi itu kayaknya agak sulit orkestrasi ini. Bahkan dulu kita kenal namanya PRD pun tidak semasif ini gitu ya. Gak secanggih itu. Betul Itu ya. DPRD kan kebakaran tuh Betul, ya. betul. Ini kan seperti ada satu orkestrasi. Kemudian yang kedua, ada juga kan gerakan anarko ya kalau kita lihat. Nah, gerakan anarko ini kan gak cuma di Indonesia. Ada paham-pahamnya, ada klaster-klasternya dari anarko yang berpikir sampai anarko kemudian yang agak sedikit gaul dan menyimpang. Ada juga yang senang seperti ini. Nah, yang saya khawatirkan adalah entah nanti anarko ini bungkusnya apa, hibrid sama yang tadi. Iya. Oknum yang tadi yang punya instrumen atau pernah bekerja di instrumen security tadi, baik itu atau ini ketemu, sehingga sampai sekarang ketika ditanya siapa, ya ada waktu itu yang pakai topi putih, ada yang pakai masker hitam, kita lihat sampai sekarang membaur gitu. Dan itu yang saya khawatirkan, ini sedang menunggu momentum. Man-nya ini sedang nunggu momentum, pemerintah salah ngomong, pemerintah salah kebijakan, sehingga itu jadi trigger untuk ini. Apalagi kondisinya lagi kayak gini. Apalagi di geopolitik lagi itu seperti tadi ini. yang kita takutin kan. Ya, Itu berakibat saya ekonomi masih kita menunggu jadi Presiden Prabowo itu untuk mempublikasi hasil investigasinya. Kan udah berapa bulan nih. Masa investigasinya belum selesai? Waktu kita ketemu sama Presiden Prabowo waktu itu, Bang, saya lagi investigasi. Saya nggak mau ribut-ribut. Ini kayak narik benang di tepung itu loh. Kalau ini ditarik nanti bubar. Nah, ini udah berapa lama nih? Nah, jangan sampai investigasinya nggak dikasih tahu, nggak diumumkan mungkin, atau apa kesimpulannya segala macam. Kita nggak tahu siapa yang bertanggung jawab atas kejadian kemarin. Nggak fair dong. Ya karena Itu duit rakyat berapa banyak tuh yang hancur, yang kebakar ketika itu, dan tidak ada orang yang harus bertanggung jawab gitu. karena kengeriannya situasinya, takutnya jerami kan kata Mas Tevi tadi, ini bisa bikin kita ini udah greges ya kan. Badan nih udah tinggal batuk dan flu aja. Mudah-mudahan sama-sama lah kita. Jadi saya yakin sama-sama kita. Saya yakin Pak Prabowo kan presiden dari kalangan militer gitu, dari tentara gitu. Pasti nggak ingin rakyatnya khawatir kan gitu. Ini salah satu hal yang mungkin Pak Prabowo itu punya kelebihan dibanding pemimpin-pemimpin kita yang lain gitu, karena punya Sense of crisis. itu gitu. Ini saat kita syuting ini presiden bicara ngasih sign. Beliau mengatakan akibat perang di Timur Tengah kita harus siap menghadapi kesulitan. Kita punya kekuatan yang besar, tapi saya juga akan jujur. Saya akan memberi satu taklimat kepada seluruh bangsa Indonesia dalam waktu dekat. Berarti ada level of urgency yang kegelisahan pasti lebih tinggi. Ini yang kita khawatirkan, jangan sampai Agustus tahun lalu bisa kejadian. Kita jaga sama-sama, apalagi betul. untuk orang-orang yang nggak bertanggung jawab. Ini udah bulan Maret loh, ini 5 bulan lagi Agustus lagi nih. Jadi kita, maksud saya ini hasil investigasinya harus ditanyakan, karena itu berapa ratus miliar tuh, berapa triliun tuh duit orang negara yang harus dikorbankan, dan bahkan kita ini sebagai rakyat nih meeting berapa kali gagal waktu itu kan. Jadi ada proyek jadi nggak ada proyek, cash flow terganggu Bang, ya kan. Kakak saya bikin konser Bang. Jadi nggak full karena orang takut. Jadi kami berdua ditugaskan mengawal blok VVIP konser kakaknya Budi. Yang akhirnya isi VVIP-nya cuma kami berdua. Nggak cuma kita berdua. Banyak. Cuma maksudnya pertanggungjawaban kita kan nggak ada. Karena Itu VVIP bisa hidup sendiri semua tuh. Karena takut. VVIP Ada Hasan Nasbi lah. Nggak ada. Ya. Ya.
Kalian nggak ngundang yang datang aku. 70% lah. Kita berharapnya kan udah full 100%. Udah full. Tiket Masalahnya terjual. nggak datang abang-abang kita semuanya Iya, kan, karena takut begitu. dijarah kan. Iya, iya. Kan jadi iya. rugi Ya anggota ekonomi. dewan kan sempat cooling down waktu itu. Iya. Tuh ekonomi jadi Nanti sulit. kalau datang dibilang nggak berempati pula sama rakyat kan. Oke. Ya. Heeh. Siap. Itu jadi di akhir sih saya itu aja bang. Iya. Kalau abang nanti dipanggil Pak Presiden lagi mohon titip pesan itu bang. Hasil Agustus kemarin kan tuh gini kan udah janji Presiden. Untuk ke pembelajaran. kita. Mungkin Investigasi. sudah ada, cuma belum diumumkan. Iya. Kan gitu. Kan Presiden Prabowo ini kan nggak ngumbar-ngumbar begitu. Iya. Kita tunggu aja lah. Iya makanya kalau sampai nggak diumumkan ya kita kan berhak khawatir juga kan gitu kan itu aja. Kalau kita udah tahu kan nanti nggak khawatir. Iya makanya. Mas Tevi juga udah tahu, makanya dia nggak khawatir. Nggak khawatir. Kalau saya belum tahu. Kalau saya kan dengan Ya, khawatir Pak Idam tuh dari tadi khawatir. Ya, Ya, oke. Apa nih orang-orang dari tadi. Ya udah sampai Bahaya. jumpa lagi. Dah. Baik, dah. Ya, oke.